Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita membahas tentang Laravel. Kita gunakan dalam hal ini Laravel 7. Sampai pada kemarin saya janjikan buatkan video tentang migration dan scheme yang materinya sudah saya share melalui PDF. Ini saya jelaskan secara singkat apa itu migration dan scheme. Kemudian saya lanjutkan dengan pertemuan yang ke-10 yang kita akan membahas tentang Eloquent. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apa itu migration dan scheme? Jadi migration adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Laravel yang sangat memudahkan kita. Ini sebuah fitur ya, yang memudahkan kita bekerja dalam tim. Karena kebiasaannya kalau kita bekerja dalam sebuah tim, di situ kita share database yang sama. Dan kalau kita rubah secara manual, maka tim yang satu belum tentu mengetahui apa perubahan yang kita lakukan. Nah, dengan menggunakan migration ada log di sana, log atau dokumen yang ditambahkan, yang di situ bisa kita lacak, kita lihat setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan nanti ada beberapa fitur yang lainnya yang sangat bermanfaat di dalam mengembangkan sebuah sistem dengan adanya migration di sini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah migration, kemudian bagaimana mengeksekusinya, atau misalkan membatalkannya. Untuk membuat migration, kita langsung saja coba membuat sebuah migration. Kita gunakan PHP artisan migration. Kemudian apa nama migrasinya? Nah, misalkan di sini di sini adalah sebuah keterangan. Nama di sini adalah sebuah penjelasan sebuah dokumentasi log, nama sebuah dokumentasi log yang nanti kita mudah untuk melihatnya. Nanti kan ditampilkan di sini di dalam ditambahkan di dalam database di sini di folder migration. Nah, misalkan di sini ada sebuah contoh create user table, berarti di sini migration di sini digunakan untuk membuat user table. Kemudian get password reset table, berarti di sini digunakan untuk menyimpan, membuat table untuk mereset password ya, menyimpan data password juga. Kemudian contohnya aja kita buat sebuah migration untuk membuat tabel dosen. Misalkan di sini berarti kita buat migration untuk membuat tabel dosen. Misalkan di sini kita kasih nama buat tabel dosen. Nah, kemudian ada kita gunakan create. Kalau kita tambahkan ini sebenarnya sudah bisa, cuma nanti kurang lengkap, yang hasilnya nanti kurang lengkap. Kita buat aja di sini supaya nanti disediakan coding-coding, tinggal kita tambahkan kolom-kolom yang diperlukan saja. Create, kemudian kita kasih namanya dengan nama misalkan dosen. Nah, di Laravel diusahakan nama-nama table itu bersifat plural. Jadi plural itu artinya jamak. Nah, di situ kita tambahkan akhiran s. Jadi walaupun Indonesia, nama Indonesia, tabel nama Indonesia kita tambahkan akhiran s, nggak masalah. Nanti ini akan mempermudah kita. Nanti akan ada penjelasan lagi kenapa kita perlu tambahkan s ya. Pertama nanti berhubungan dengan model. Jadi usahakan setiap membuat nama table ini create di sini, berarti nama table yang kita buat ini namanya tabel dosen ya, ada s-nya, bersifat plural. Jadi kalau kita tidak tambahkan s, nanti kita perlu menambahkan beberapa settingan lagi
supaya bisa jalan. Cuman untuk mempermudah, nah, simpelnya tambahkan aja akhiran S ya. Kemudian enter. Oke, sudah dibuat. Maka akan di dalam folder database, kemudian masuk lagi dalam folder migration, akan ditambahkan sebuah file. Nah, di sini yaitu sebuah migration buat tabel dosen. Di sini ada tanggal pembuatannya untuk mengurutkan dan lebih mempermudah kapan sih sebenarnya migration ini dibuat, sehingga kita tahu mana yang baru dibuat dan mana yang terakhir dibuat. Nah, sehingga ini sangat berguna untuk dokumentasi ya, sehingga nanti kita tahu apa saja sih yang dilakukan di sana sesuai dengan nama yang kita buat. Jadi nama filenya ya, buat tabel dosen ditambahkan dengan sebuah waktu ya, di sini ya. Kalau kita lihat apa sih isinya, nah, isinya di sini kalau tanpa kita buat, kita tambahkan sintaks create tadi ya. Kalau tanpa kita buat tambahkan create di sini, nanti di sini kita definisikan sendiri. Nah, mulai dari sini nanti kita harus definisikan sendiri. Nah, kalau kita tambahkan create, ya sudah dibuatkan ya. Tinggal kita tambahkan aja kolom-kolom apa yang kita perlukan. Di sini ada beberapa bagian, ada bagian up dan ada bagian down. Up di sini sebuah function up digunakan untuk meng-create, mengupdate dan yang lainnya. Kalau down di sini ketika kita melakukan rollback, maka di sini gunanya untuk menghapus data atau menghapus tabel yang telah kita buat. Rollback di sini. Nah, di sini kalau kita lihat sudah disediakan sebuah kolom ID sama timestamp. ID di sini sudah bersifat increment, auto increment. Jadi sudah tipenya number. Kemudian timestamp di sini nanti kita disediakan, kalau dengan function timestamp di sini nanti kita dibuatkan dua buah kolom lagi, yaitu kapan data tersebut ditambahkan dan kapan nanti di-update atau di-delete. Nah, di-update ya, bukan di-delete. Kalau di-delete hilang. Oke, misalkan di sini dosen kita perlu tambahkan beberapa tabel tambahan lagi. Kalau teman-teman lihat kemarin dari materi yang sudah saya berikan di migration, teman-teman bisa lihat di bagian paling bawah. Di situ sudah saya tambahkan. Nah, di sini sintaks untuk bagaimana kalau kita ingin membuat kolom dengan tipe karakter, desimal, time, year dan yang lainnya. Misalkan di sini di tabel dosen kita perlu selain ID sama timestamp, kita perlu nama. Kita perlu nama, kolom nama dengan tipe karakter char. Kemudian di sini ada dua parameter yang bisa kita tambahkan, yaitu kolom, nama kolomnya, kemudian panjangnya berapa. Kan nama kolomnya kita kasih nama, kemudian panjangnya misalkan kita kasih 100 ya, sini. Kemudian kita tambahkan lagi teks, teks tipe datanya teks. Kemudian kita nambahkan nama kolomnya alamat ya, misalkan.
tambahkan satu lagi sebuah table akan untuk memasukkan tahun ya, tahun misalkan kita kasih aja misalkan DTL. Cuman di sini isinya kalau year berarti cuman isinya 4 karakter, cuman tahun saja. Kalau tanggal lahir ya berarti sebenarnya harusnya month date ya, date. Di sini kita untuk percobaan kita kasih tahun saja. Oke, kita save. Kemudian di terminal kita migrate PHP artisan migrate ya. Nah, sudah berhasil dibuat sebuah tabel dosen ya. Kalau kita cek di Laragon di database nah, sudah ditambahkan sebuah tabel dengan nama dosen dengan sesuai dengan isi sesuai dengan apa yang telah kita buat tadi ya. Ada ID, nama, alamat, ETL, year, sini panjangnya 4, nama 100 sesuai dengan yang kita buat tadi. Bagaimana kalau misalkan kita nggak jadi ya? Kita perlu tambahkan, kita edit beberapa, kita hapus dosennya dengan cara seperti ini. PHP artisan migrate rollback. Nah, rollback. Kalau kita lihat lagi, nah, tabel dosen sudah tidak ada. Ya, tabel dosen sudah tidak ada. Untuk rollback, di sini ada rollback itu bisa rollback all, rollback sebagian. Kita bisa lihat di sini di tabel migration di sini di data, kalau kita lihat di datanya. Nah, di sini ada yang namanya batch-nya. Kita bisa rollback berdasarkan batch-nya di sini. Jadi misalkan tadi saya kembalikan lagi PHP artisan migrate lagi. Nah, ini sudah dibuat lagi. Maka di sini otomatis ditambahkan tadi. Nah, tabel dosen. Jadi dia batch ke-3. Nah, sini rollback kita bisa pilih-pilih. Kita bisa pilih-pilih misalkan kita rollback yang ini batch kedua jika bisa. PHP artisan migrate rollback. Bisa tambahkan yang namanya step berapa? 2. Step itu sama dengan batch-nya, batch kedua. Bentar. Nah. Nah, di sini rolling back di dosen sama, kalau kita lihat hasilnya. Nah, 2. Terakhir ya. Ini
ini di rollback. Ini kalau kita migrate lagi, nah perubahannya, bedanya, nah ini jadi satu batch, student sama dosen. Nah itu migration dan rollback. Untuk materi lengkapnya teman-teman bisa coba-coba di materi yang sudah saya share ya. Nah, di sini banyak tambahan pembahasan yang teman-teman bisa praktekkan dan fungsinya masing-masing ya. Mas secara umum apa yang sudah saya contohkan nanti saya lihatkan tadi yang paling sering digunakan. Oke, itu untuk menyambung penjelasan dari materi yang sudah saya berikan, migration sama scheme. Kemudian kita lanjutkan ke eloquent. Nah, sebelum masuk ke eloquent, kita coba buat satu buah model terlebih dahulu, karena eloquent di sini berhubungan dengan model ya, berhubungan dengan model. Kita buat sebuah model artisan make model, misalkan kita kasih nama modelnya dosen. Oke, kita enter. Akan ditambahkan satu buah model ini ya, yang namanya dosen. Kalau kita lihat isinya, nah, ada 10 baris. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan banyak hal di sini. Edit, add, tambah ya, tambah data, edit data, kemudian hapus data yang berhubungan dengan tabel dosen sesuai dengan namanya ya. Jadi diusahakan model yang kita buat, karena satu model ini digunakan ya, berhubungan dengan satu buah table. Ini diusahakan namanya sesuai. Oke, untuk mencoba eloquent kita tidak hubungkan dengan view dulu untuk melihat hasilnya. Kita bisa simulasikan dengan yang namanya Tinker. Nah, Tinker di sini kita bisa menggunakan Tinker. Kita clear. Nah, di sini bisa kita gunakan Tinker. Tinker di sini sebenarnya banyak gunanya. Misalkan kita hitung di 4 kali 5. Nah, di sini bisa langsung keluar hasilnya ya. 5 tambah 6. Nah, seperti ini. Jadi selain itu kita bisa juga gunakan untuk mensimulasikan eloquent. Jadi artinya eloquent itu apa? Eloquent itu sebenarnya adalah sebuah query builder. Jadi kalau biasanya kita gunakan query ya, biasanya butuh sintaks yang cukup panjang. Misalkan untuk menampilkan semua data pada sebuah table kita gunakan select all, misalkan gitu ya. Select bintang, ini berarti select all from tabel apa ya. Nah, kalau nanti dengan menggunakan eloquent kita cukup menggunakan all gini saja. Nah, kita coba deh ya. Kita coba dulu. Jadi misalkan select all. Nah, di sini kita gunakan backslash up, kemudian
Jadi ini mengarah ke model sebenarnya, model yang kita punya, dosen di sini. Dosen. Kemudian fungsinya all. Nah, ini artinya sintaksinya adalah untuk select all. Karena data nggak ada ya di dalam database kita, belum ada datanya. Belum ada datanya di database yang kita punya. Nah, di database dosen yang kita telah buat belum ada datanya. Maka hasil select all-nya ini kosong ya. Jadi kita bisa tambahkan data di sini dengan menggunakan ya, kita definisikan dulu sebuah objek ya. Misalkan kita buat objek yang namanya atau instansiasi lah ini ya. Dosen kemudian new slash app dosen ya, seperti ini. Baru kita masukkan tadi di dosen, di dalam tabel dosen ada beberapa kolom, yaitu kolom ID, nama, alamat, TTL, create ad, update ad. Di kapan dibuat, kapan dirubah. Ini hasil timestamp tadi ya. Kalau ini yang increment, auto increment. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan cuma nama, alamat, dan TTL atau di sini tadi tahun ya, tahun. Nah, untuk menambahkannya kita panggil masing-masing kolom tersebut. Caranya dosen, kemudian nama kolomnya, nama misalkan kita isikan dengan sebuah string, misalkan Ahmad Nursyoliz. Nah, berarti ini sudah masuk ya stringnya. Ini belum masuk ke dalam database, tapi disimpan dulu di dalam objek dosen di sini. Kemudian kita tambahkan lagi, kemudian nama kolom berikutnya alamat, kita isikan misalkan dengan sebuah alamat, misalkan kemudian kita isikan untuk kolom TTL. TTL isinya tahun. Jadi year berarti tanpa itu ya. Misalkan 1983. Nah, kalau kita lihat nanti hasilnya misalkan klik dosen. Nah, di objek ini ada 3 buah atribut, yaitu nama, alamat, dan TTL. Seperti ini tadi ya, nama, alamat, TTL. Yang isinya sudah ada ya, nama, alkoholis, puncak, dan seterusnya. Nah, untuk menyimpannya, nah kita gunakan dosen function atau metode save. Nah, kalau sudah true, berarti sudah masuk ke dalam database. Kalau kita lihat di dalam database, nah sudah masuk nih. Ahmad Nursyoliz, puncak pengeluaran sekali 1983. Create ad-nya, update ad-nya ini otomatis sesuai dengan tanggal di komputer ya.
Nah, itu untuk masukkan dengan menggunakan Tinker ya, untuk mencoba. Ini supaya kita bisa mencoba ya. Sebenarnya kalau kita ya tidak melalui ini ya, kita melalui form dan yang lainnya. Tapi di sini untuk kalau misalkan kita mau mensimulasikan terlebih dahulu, nah di sini kita bisa gunakan ini. Nah, kalau misalkan kita select all, ini kan select all tadi ya, sintaks untuk select all, maka sudah ada datanya ya. Ini untuk select all, dosen all ini, nah, sudah ada datanya sesuai dengan data yang di dalam database. ID-nya sudah ada, nama, alamat, TTL, kemudian create ad sama update ad sudah ada. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Atau karena di sini adalah sebuah collection, di database kita juga bisa memperlakukannya seperti sebuah array. Jadi array itu kita bisa di sini tambahkan, misalkan karena ini di sini datanya cuma satu ya, di sini kita bisa tambahkan aksesnya menggunakan 0 gitu ya. Nah, akan muncul datanya langsung ya, arraynya. Perbedaannya coba dilihat ya, di sini masuk ke dalam banyak select all ya, karena isinya dalam satu buah table isinya banyak. Tapi kalau satu array, nah, ini cuma satu aja. Misalkan kita tambahkan data lagi aja, kita tambahkan lagi sebuah data, kita buat objeknya dulu ya tadi ya, menu kemudian modelnya di sini dosen, kemudian baru kita tambahkan datanya dosen, satu data lagi ya, di nama, misalkan di sini Bambang ya, misalkan di sini. Kemudian dosen, alamat, misalkan di Malang. Kemudian TTL, kita isikan dengan 1940 misalkan ya. Nah, kemudian kita save misalkan. Nah, terus kalau kita lihat sudah masuk di sini. Bambang, Malang, nah sudah masuk. Nah, kita bisa mengakses kalau kita select all ya, select all tadi app, kemudian dosen all. Nah, sudah ada dua buah data di sini. Ada dua buah data. Untuk oh ya, saya jelaskan dulu kenapa sih kok di sini menggunakan app. Nah, jadi di sini adalah sebuah ini namespace ya. Kalau teman-teman lihat di model tadi, yang dosen tadi, di
sini ada namespace-nya. Nah, di sini app paling atas itu ya. Nah, app. Namespace itu apa? Jadi namespace itu kalau di dalam di Laravel itu ada yang namanya standard recommendation-nya namespace. Itu disebut sebagai PSR 4. Jadi artinya setiap kelas kita bisa mengidentifikasi lokasinya itu dengan menggunakan namespace seperti ini ya. Jadi bisa dikatakan sebuah folder virtual atau sebuah folder yang kita gunakan untuk mengetahui di mana sih sebenarnya lokasi kelas tersebut. Nah, itu namespace. Ya, karena itu di sini karena dosen ini adalah sebuah model, dosen menggunakan huruf besar ini adalah sebuah model, dan di sini eloquent all, jadi sebuah query yang sangat singkat untuk melakukan seleksi semua data yang ada di dalam tabel model sesuai dengan modelnya. Jadi ini berhubungan dengan sebuah tabel di dalam database yang namanya docens. Nah, nama modelnya dosen, kalau nama tabelnya docens. Ini berhubungan. Nah, jadi selain itu dengan menggunakan eloquent kita juga bisa melakukan select all, misalkan menggunakan first ini ya. First. Nah, ini berarti data yang pertama saja yang ditampilkan. Atau tadi menggunakan select all yang menggunakan array ya. Misalkan di sini 1. Berarti kalau dalam array berarti yang data yang pertama itu ID 1 itu adalah di array 0, yang ID 2 di array 1. Nah, ini yang kedua ditampilkan. Itu. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi all first, kemudian kita juga bisa melihat data yang paling terakhir. Kita tambahkan juga bisa dilihat caranya. Atas sini first. Ini untuk melihat data yang paling akhir ditambahkan. Nah, yang paling terakhir ditambahkan. Sini muncul. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian. Kalau pencarian di sini berdasarkan ID-nya. Nah, jadi find berdasarkan ID-nya. Jadi misalkan kalau ID-nya itu yang kita cari berdasarkan ID di sini ya. Kalau ID-nya 1. Nah, ini yang pertama tadi ID 1 ya. Kalau kita masukkan ID-nya 2. Nah, data yang kedua dari di find sangat singkat ya. Kalau biasanya kita gunakan where ID sama dengan bla bla bla. Nah, ini bisa kita gunakan cara singkat yang seperti ini. Namun kita juga bisa tetap menggunakan where. Nah, di sini. Where ID. Kalau find itu hanya berdasarkan ID. Kalau biasanya di sini ketika kita melakukan delete data, update itu kan berdasarkan ID lah. Paling cepat menggunakan find. Kalau where berarti itu menggunakan kolom-kolom yang lainnya. Nah, di sini juga bisa gunakan where. Kalau where, nah di sini sintaksnya kita gunakan where, kemudian dari nama kolomnya ya, kolomnya apa, kemudian namanya siapa, misalkan di sini kolom nama, kemudian misalkan di sini Bambang. Nah, kemudian di sini terakhir ada metode get untuk menangkap hasil pencariannya. Nah,
sini ya. Kalau mau mencari berdasarkan misalkan B-nya kecil, ini juga masih tetap berhasil ya, berhasil. Kalau misalkan berdasarkan alamat misalkan ini misalkan Malang, nah juga bisa. Atau bisa juga berdasarkan ID. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi simbol yang lebih besar ya, dari misalkan jadi lebih besar dari 1. Nanti ditampilkan semua ID yang lebih besar dari misalkan 0 ya, 0 aja. Nah, ini kalau lebih besar dari 0 berarti 1 dan 2. Kalau misalkan lebih besar, di sini saya ganti 1. Nah, akan ditampilkan ini aja. Atau kalau misalkan lebih besar dari 2, nah, nggak ada data karena belum ada datanya ya. Belum ada datanya yang ditampilkan. Jadi ini sintaks-sintaks, nanti ketika kita menggunakan sintaks ini aja yang kita gunakan ya. Di ini aja. Tidak perlu menggunakan app lagi. Jadi lebih simple, lebih mudah kalau kita gunakan Eloquent. Oke, itu materi migration dan Eloquent. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.